suami saya belum tentu kan. Jadi kita binatang. diskusikan terlebih dahulu karena nanti pas Halo besti-besti semuanya. Halo. Apa kabar nih? Gimana keadaannya? Sehat? Baik semua? Baik. Aman. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dong. Pasti kan belum saya kenal, belum tahu dengan juga ya kan. Kenzo, ini Kenzo, mahasiswa Poltekkes, jurusan keperawatan ya. Benar. Kemudian Hai, ini Kenzo. Halo. Kenzo. Dan ini Lian dari administrasi bisnis di Undana juga. Kemudian ini Iksora, mahasiswa psikologi Undana. Kemudian dan ini Anya. Hai Anya. Saya makasih banyak ya kalian berdua sudah mau datang. Kita berbincang-bincang sedikit, bercerita sedikit. Oke. Gimana nih kuliahnya? Aman kan? Ya, Nyaman. ya aman. Sekarang lagi UAS kan? Lagi UAS, Kak. Udah UAS. Udah habis kok. Tapi nilainya belum keluar. Oh iya benar belum UAS. Ya, kita doakan yang Ya. terbaik. Gimana Kenzo, sudah UAS atau? Ya, UAS ini sih belum. Mungkin minggu depan setelah UAS baru bikin pajak. Siap. Mantap, praktek kayaknya. Semangat. Ya, pasti lihat darah-darah gitu kan. Oke, sebenarnya kali ini tuh kita berkumpul ya, kita mau berbagi cerita sedikit terkait masalah yang sedang booming ya. Oh my god. Sedang menuai kontroversi di berbagai kalangan terkait dengan child free. Kita sebagai mahasiswa nih kan, anak-anak muda sekarang remaja pasti kan ya melihat kayak capek deh kuliah, mau nikah saja gitu, tapi tidak pikir kan tidak kedepannya gimana gitu. Apalagi dengan pasangan-pasangan sekarang yang sudah menikah tapi memilih untuk tidak punya anak begitu kan. Ya seperti itu. Sebenarnya tuh child free ini tuh tidak terlalu menjadi masalah yang besar sih, karena itu kan tergantung dari pasangannya masing-masing. Tapi gimana sih tanggapan dari kalian ya, Kenzo, Lian dan teman-teman yang lain terkait dengan child free? Dari Lian sendiri gimana? Kalau dari saya tuh soal orang-orang yang pro dengan child free. Jadi saya setuju saja sih, karena di zaman sekarang ini tentu mengurus anak itu tidak mudah loh ya. Perubahan teknologi dengan yang sudah semakin canggih. Jadi jangan jauh-jauh deh. Saya sendiri saja jadi anak juga kayak kadang nggak mau nurut saya. Kena-kena remaja lah. Anak-anak sekarang kan berpikirnya hanya yang negatif saja ya. Sekarang kayak nggak gampang. Jadi ya kalau orang memilih child free jadi ya bebas-bebas saja sih. Mungkin mereka juga belum siap secara finansial, secara fisik dan lain-lain. Jadi ya begitu dia. tapi sebenarnya kalau untuk masalah ekonomi sih bukan terlalu masalah ya, karena kan pasti ini uang tuh pasti akan datang dengan sendirinya kalau kita berusaha ya. Kan anak juga kan rezeki kan. Ya anak itu ada rezeki, jadi kalau untuk memilih kalau masalah ekonomi itu mungkin untuk masalah yang kesekian lah, mungkin dari personal dari diri mereka sendiri. Kemudian dari Kenzo sendiri gimana tanggapannya? Ya, kalau menurut saya, anak kan sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Nah, maka dari itu, kalau misalnya suatu saat saya mempunyai pasangan yang meminta untuk child free, minta child free untuk sementara waktu, untuk dari saya sendiri ya oke-oke saja. Karena mungkin dari itu tadi yang seperti teman lain bilang, kayak misalnya dari uang sekolah, dia hidup segala macam. Jadi kalau dia dari pasangan saya meminta untuk child free sementara waktu, oke. Tapi dengan ketentuan waktu, seperti dia 1-2 tahun begitu. Nah setelah dari itu, dari pasangan saya harus untuk siap punya anak. Oh berarti 1-2 tahun tidak masalah ya? Tidak masalah kalau Bisa sih begitu. tunggu sudah siap dulu baru mau mempunyai. Ya, Berarti benar. memang menikah untuk berkeluarga. Ya, Ya benar, karena benar, memang benar. orang kan menikah pengen punya anak ya salah satu caranya kan menikah kan. Nah apalagi Ya, benar. makanya dari itu kalau keluarga pasangan yang memilih untuk child free itu pasti harus berkomunikasi juga dengan keluarga, karena keluarga kan sudah merestui mereka, otomatis kayak orang tua dari pasangan ini kan pengennya punya cucu gitu kan ya. Biar Terus rame kalau rumahnya. jadi kayak memang harus dibicarakan dari sebelum-sebelumnya sih kalau untuk berarti, karena itu pilihan yang sulit juga. Kalau tanggapan dari Sora sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih, child free ini bukan pilihan yang sangat gampang ya. Ini yang benar-benar harus matang, sangat-sangat
dipikirkan ya. Karena untuk mempunyai anak itu sudah pasti kita harus siap di setiap aspek kan, aspek psikologi kita, aspek finansial, dan juga aspek-aspek yang lainnya kan. Nah, juga untuk pilihan untuk child free ini tuh harus didiskusikan sebelum kita menikah. Jadi pihak dua keluarga itu sudah bisa mengetahui nih, mungkin ada salah satu calon suami saya mungkin mau memilih untuk child free kan. Untuk itu harus didiskusikan dengan keluarga kita kan. Mungkin orang tua saya ingin mempunyai cucu atau mungkin orang tua dia ingin cucu, ya kan? Tapi mungkin dan masih mau fokus buat mengejar karir ya. Makanya itu memang kita harus bisa bicarakan terlebih dahulu, karena takutnya nanti pas sudah menikah kemudian memilih itu kan pasti ada tidak persetujuan dari orang tua, dari pasangan kita. Jadi menurut saya sih ini benar-benar harus matang ya, harus matang. dipikirkan secara matang, secara baik-baik. Kalau dari Anya sendiri gimana nih Anya? Dari saya sendiri sama seperti Sama ya, sebenarnya memang jawaban itu semua hampir sama, karena semua itu tergantung Semua itu dari tergantung ini dari, pasangan sendiri. pasangan dan keluarga. Iya, keluarga itu yang paling otomatis sih. Karena sempat ini saya baca dari kata Dr. Tri Rejeki Andayani itu, dia psikolog sosial dari Fakultas Universitas 11 Maret. Dia mengatakan untuk keluarga itu yang paling penting sih. Untuk memilih child free ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan keluarga. Maka dari itu ya memang sangat perlu ya. Karena menghindari pandangan masyarakat juga tentang Karena mulut-mulut tetangga ya. Iya, aduh, pedis bos. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. kadang kan ada yang mereka bilang kayak nggak punya anak, mandul ya. mandul. Ternyata kan ini itu keputusan mereka yang tidak diketahui begitu. Iya, benar banget. Nah, terlepas dari masalah ini nih, terus kalau nanti misalnya dari Lian, dari Kenzo punya suami, punya istri, kemudian dari suami dan istri ini memilih untuk child free. Kalau dari Lian sendiri, apa kalian mau atau Kalau seperti dari apa? saya ya setuju saja sih kalau misalnya child free. Karena dari pengalaman saya sendiri juga ya itu tadi yang saya sudah bilang di awal. Jadi anak tidak gampang dan jadi orang tua tidak gampang, karena itu bukan pekerjaan yang ya sudah mengandung 9 bulan terus melahirkan dan ya sudah cukup Lepas itu. gitu ya. Tapi itu pekerjaan seumur hidup. Ya walaupun udah terpisah jauh sama orang tua, tapi orang tua masih mempunyai tanggung jawab dengan anaknya. Jadi ya itu sangat panjang lah jadi orang tua. Jadi kalau child free ya menurut saya bisa-bisa saja, dan mungkin saya bisa memilih seperti itu, tapi suami saya belum tentu kan. Jadi kita binatang. diskusikan terlebih dahulu, karena nanti pasti ada perdebatan dan perbedaan kan. Ya. Apalagi kalau pernikahan kan bukan cuma saya dan dia saja, tapi kita menikahkan Dua kedua keluarga keluarga. besar. Melibatkan keluarga. Ya, ya bagaimana pemikiran mereka ya begitulah. Terus kalau dari Kenzo sendiri, kalau misalnya istrinya memilih untuk child free, apa nih tanggapan dari Kenzo? Ya kalau dari saya hampir sama sebetulnya Lian tadi. Tapi kalau untuk saya itu tuh, kalau misalnya istri saya meminta untuk child free 1 atau 2 tahun, saya sih oke-oke saja. Tapi dengan ketentuan waktu agar istri saya itu harus bisa memberikan saya keturunan. Sebagai penerus ya. Apalagi laki-laki itu tuh Pikirnya penting ke situ ya. Karena Membawa laki-laki mereka tuh keturunan. dengan nikah ya mau punya keturunan, anak mereka kayak menggaris keturunan dari Membawa, mereka. Mungkin perempuan tuh Membawa marga, lebih keluarga. memikirkannya tuh ke nanti urusnya Nanti saya yang capek urus Saya yang anak ya. capek, ya. Jadi kamu kayak gitu. hanya Baca. Saya melahirkan, saya mengandung. kan? Makanya Saya tuh menyusui. kebanyakan istri-istri tuh yang memilih untuk child free, kayak memilih untuk Dan- child free gitu. Dan menurut saya juga kayak kalau ada anak tuh kayak jadi penengah gitu loh. Maksudnya kayak kalau iya. ada Iya, benar. saling bertengkaran, mungkin kalau mereka Kita nggak juga ada, rasa ya. mereka kalau ada anak mungkin kayak bisa cerai gitu. Tapi kalau ada anak kayak jangan deh, kasihan nanti Kasihan anaknya, anaknya, nanti ya. siapa yang tahu gitu. Jadi Maka dari Dan apalagi kita lihat dari luar yang seperti anak-anak broken home begitu kan, anak-anaknya kebanyakan hancur, gagal sembarang gitu. Jadinya pelariannya kemana-mana ya. Benar. Pergaulan bebas nanti ujung-ujungnya. makanya mereka pasti Iya. ya, makanya itu mereka pasti orang tua juga berpikir sebelum itu.
Tapi kalau misalnya nanti istrinya Kenzo sendiri benar-benar tidak mau memiliki anak gimana? Karena tuh ini ke apa ya? Mungkin dari Kenzo, iya. seumur nikah. Iya, maksudnya nanti kayak gimana ya, kayak Kenzo mungkin mau lihat bahwa oh nanti berapa tahun ke depan harus nih punya anak karena memang mau punya keturunan. Tapi kalau istrinya sendiri tidak mau ya memang benar-benar hanya mau fokus di karir itu gimana dong? Apakah Kenzo memilih untuk berselingkuh mungkin? Nah, tidak mungkin lah. Ya kan kalau menurut saya sih, kalau menurut saya kalau seperti dia minta untuk seumur hidup kan, sebenarnya saya sebagai suami saya menolak. Oke. Tapi sebelum itu kan pada saat itu kita sebelum kita menikah itu kan otomatis kan Sudah kita membahas. sudah membahas itu. Berarti harus ada solusi. Terus jalan keluarnya bagaimana ini? Tapi kalau saya sebagai suami seorang laki-laki, otomatis saya akan menolak itu. Itu menurut saya sih. Iya, betul banget. Berarti tapi kalau begitu kalau misalnya dia setuju gitu untuk punya anak, berarti yang laki-lakinya itu juga harus bertanggung jawab lebih begitu. Ya, tentunya sebenarnya begitu. Nah benar karena biasanya iya. kalau dia sudah memutuskan seperti itu berarti sudah mempertimbangkannya semuanya. Sebenarnya banyak hal. Makanya biasanya seperti itu. Kemudian ya kalau untuk dampak positif dan negatif nih dari ini, sebenarnya sih tadi sudah ada sempat dibicarakan ya, sudah dibahas ya. Memang dampak positifnya juga ada, tapi lebih banyak mungkin yang negatif ya. Kenapa? Karena stigma masyarakat kita itu masih mood masyarakat ya. Nikah banyak harus punya anak, banyak rezeki. banyak anak. Benar. Aduh benar banget ya sumpah. Karena ini ya kalau misalnya dilihat di luar sana gitu kan, kalau orang yang nggak ada anak juga ini dibilang mandul ini kenapa ini finansial kehidupannya ekonominya pas sudah dia cukup ya sudah cukup harusnya ya memang mau punya anak, tapi mereka memilih tidak punya anak tuh masih Padahal kan ada keputusan mereka masing-masing. iya kan? karena tetangga-tetangga pasti hanya melihat dari luarnya saja. Orang-orang kan pasti menilai dari luar, tidak melihat di dalam itu seperti apa kesulitan mereka untuk memilih seperti itu. Jadi kalau untuk dampak positif sendiri ini apa nih kalau menurut teman-teman? Mungkin Kalau- lebih fokus untuk diri sendiri. Ya berkarir mungkin ya benar. Karir terus tidak terbebani misalnya aspek finansial. Iya. Mungkin mereka mau menjadi relawan nanti kan. Nah, volunteer, maka dari itu memilih untuk self. Mungkin juga lingkungan sosial mereka yang tidak kurang bagus, kurang mendukung. Mereka takutnya kayak tumbuh kembang anaknya tuh kayak Ya, Terganggu kurang gitu. baik. Kemudian kalau untuk dampak negatif sendiri kan pasti juga nanti kedepannya kalau orang tuanya sudah tua ya begitu nanti pasti kan akan merasa kesepian, tidak ada ya karena nanti siapa yang mengurus mereka gitu. Maka dari itu ya Soalnya ada anak angkat sih. tapi kalau mereka ya sebenarnya kan kalau untuk memilih selfie sendiri pasti Anak ada angkat, anak-anak pasti sama saja gitu kan mereka tidak mau buang. Nah kalau untuk dampak psikologis sendiri nih kan pasti kan mental dari orang-orang ya kayak memilih pasangan yang memilih untuk selfie itu pasti ya sulit banget, pasti mental mereka tuh sedang terganggu atau mungkin dari awal dari kecil memang ya kenapa bisa kenapa sih kayak untuk ya apalagi kan anak-anak psikologi nih pasti saya tahu lah mental gitu. Nah gimana sih? mungkin sih bisa jadi waktu mereka dulu kecil kan mungkin orang tua mereka mendidik mereka tuh ada kesalahan ya, mungkin mereka trauma masa kecil, jadi mungkin pas mereka beranjak dewasa mereka berpikir bahwa daripada mereka melakukan kesalahan itu dan anak mereka itu mengalami hal yang sama ya. Jadi mereka memilih untuk selfie. Selain itu Hal yang sama terjadi. selain itu juga bisa jadi mereka itu belum siap ya, atau mental mereka tuh mungkin ada sakit gangguan mental mungkin ya. Itu kan juga bisa menjadi aspek. Ya ada penyakit mental yang memang tidak bisa disembuhkan. Ini tuh mereka ada seperti itu. Kalau untuk dari tanggapan dari Gen itu ya sama seperti itu. ya sama juga sih. Tapi pasti ada faktor kesehatan juga. Bisa juga kan penyakit turunan Iya, kan. penyakit turunan kan ada yang kayak melakukan program tapi kayak belum dapat juga dan ya udah mau gimana lagi kan harus begitu kan. Tapi bisa jadi juga mungkin karena mereka tuh mungkin sempat menikah ya kan, menikah tapi setelah itu bercerai, kemudian setelah itu pengen nikah lagi tapi memang memutuskan ya istrinya ya untuk menemani mereka lah kayak di hari tua nanti ya benar. tanpa memikirkan untuk punya anak lagi. Ya mungkin seperti itu. Bisa jadi seperti itu sih.
Oke. Kayaknya Kak Kenzo mau nambahin lagi apa? Gimana Kenzo? Tambah. Ngomong aja santai, relax. Cari kan kayak- Minum dulu nih. Few moments later. A few inches later. 2 hours later. Haus guys. Santai, relax semuanya ya kan. Jadi ini kan Siap. tanggapan dari mahasiswa remaja-remaja ya guys ya terkait masalah ini. Jadi kalau mungkin ada salah bahasa atau apa ya maklumi saja seperti itulah karena kita kan ini pemikiran anak Dan muda. belum pengalaman. Iya. Ini Ini kan kan juga belum nikah guys. nah ini mungkin ini pemikiran kita nanti ke depannya seperti apa. Oke, tanggapan dari Kenzo gimana? Ya mungkin waktu kecilnya itu tuh orang tuanya kayak seperti broken home, kan dia trauma. Ke depannya mungkin akan terjadi seperti anaknya akan seperti begitu, seperti dia. Maka dari itu dia memilih untuk child free. Nah, kemudian ya kayak pasti kan nanti tiba-tiba misalnya saja kalau kebablasan. Sebenarnya itu gimana sih caranya? Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba saja mungkin kebablasan terus Sudah memutuskan untuk child free, tapi tiba-tiba kebablasan. Nah, ya gimana Itu dong? salah sendiri sih. Siapa suruh? Apa sih nggak boleh? Gitu. Ya, Salah sendiri siapa suruh kayak iya. makan. Tapi sebenarnya tuh yang saya sebenarnya yang saya pengen tahu tuh kok orang yang memilih CRV itu gimana sih caranya? Maksudnya biar mereka tuh tidak bisa mempunyai anak tuh apa yang mereka lakukan? Mereka minum obat atau apa begitu? Ya kan? Oh, Atau- kayaknya ada pil-pil untuk jangan. Kita kan juga belum mengalami kan. Maksudnya kayak Setahu saya sih kayak ada seperti salah itu. satu Tanggapan kita. alat gitu ya nanti. Mungkin mereka menggunakan alat pakai. kontrasepsi atau apa gitu. Kontrasepsi. Nah. Nanti dimasukkan ke itu itu dia perempuan. Nah, jadi setiap mereka berhubungan gitu tidak akan hamil. Gitu. Ya, betul. Itu pencegah kehamilan. Ya, ketat yang saya ketahui. Dan menurut saya sih kalau sampai kebablasan Kebablasan. Udah jangan terlalu malam sampai- ya say. jangan sampai aborsi sih menurut saya. Ya, itu hal yang salah. Sebenarnya jangan sampai aborsi sih, karena itu kan keji. Salah, ya. Itu salah, itu dosa. Tapi gimana Itu kalau- dosa guys aborsi itu. Maksudnya Oh, kayak iya, karena tergantung sekarang tuh pilihan. orang kadang tidak berpikir panjang ke depannya seperti apa. Mereka juga memiliki- Ya mungkin Ya, kita dosa ditanggung lihat dari sekarang kan masing-masing lah. seperti anak-anak SMA kan, anak-anak sekolah kan, Iya. Arab mulai sekarang kan banyak yang hamil di luar nikah, sekolah, belajar sudah hamil. Karena mungkin mereka takut mengaku pada orang tua, maka mereka memutuskan untuk aborsi. Gila. itu parah sih maksudnya ya. Itu sangat membunuh guys. Iya, itu membunuh. Kalau dalam agama nggak tahu itu termasuk dalam 10 perintah Allah sih. Ya, jangan membunuh. Ya benar banget. Ini apa ya kayak maksudnya aborsi itu ya suatu kejahatan sih. Tapi ya mau gimana lagi? Pasti mereka juga mungkin ada pemikiran ya. Apalagi kayak anak muda mungkin mikirnya kayak, aduh takut dimarahin orang tua apa gitu kan. Jadi memilih aborsi. Terus yang saya bingung tuh kayak mungkin ada yang mendukung kayak mereka ke dokter atau apa gitu ada yang bilang kayak aborsi gitu. Nah iya Mungkin makanya kayak karena dibayar. iya makanya Atau kayak misalnya bisa saja tuh dokternya tuh sebagai masih kayak malpraktek gitu, coba-coba. Ada ya. karena di sini kan ada ya mungkin dia nggak pikir ya Camplong. Oh iya iya. orang Pengalaman nih. Yeah, boy. orang-orang di luar sana yang pengen punya anak tapi sulit untuk mendapatkan anak terus mereka yang lebih memilih aborsi itu kan sedih ya. Pasti sih itu. Benar banget. Ya, jadi ya mungkin itu saja ya kayak perbincangan kita kali ini terkait dengan selfie. Mungkin dapat saya simpulkan terkait dengan kontroversi di belakangan ini tentang selfie. Terlepas dari itu semua, selfie ini tetap pilihan yang bebas ya guys. Dari pasangan masing-masing itu pemilih pilihan mereka yang bebas. Mereka mau milih selfie atau tidak itu tergantung dari pilihan mereka. Tetapi itu mereka harus mempertimbangkan semuanya terlebih Banyak dahulu. aspek. Banyak aspek yang Harus mereka dipertimbangkan. pikirkan ke depannya seperti apa agar mereka itu tidak menyesal kemudian seperti itu. Karena menyesal kemudian tidak ada guna kan. Dan sampai nanti mereka sudah menyesal baru mereka pengen punya anak sepertinya mungkin sudah tidak bisa lagi karena Tidak bisa mungkin Benar kayak sih. sudah menopause. ya, sudah tua. Apalagi perempuan kan masa suburnya itu ya sekitar 50-an itu sudah tidak bisa punya Tidak bisa anak lagi lagi. tuh. Nah, seperti itu. Misalnya Nanti kemudian bisa pas sudah kemudian. tua. Sudah tua. Jadi pikirkan matang-matang ya. Aspek jangka panjangnya. Aspek jangka panjang itu harus benar-benar dipikirkan agar semua itu aman lah terkendali seperti itu. Baik, terima kasih buat Kenzo dan Lia sudah mau
dengan pertemuan ini bisa berbincang-bincang, bercerita, berbagi pengalaman yang kita ketahui. Semoga depannya kita bisa berkumpul lagi ya, bisa bercerita lagi bersama-sama. Amin ya, semoga amin. Oke, guys, terima kasih banyak kalian sudah mau menonton podcast dari kita para anak-anak mahasiswa remaja yang berbicara terkait dengan child free ini. Mungkin kalau kita ada salah kata, kita mohon maaf, tapi ini adalah pendapat dari kami para mahasiswa, para remaja terkait dengan child free ini. Terima kasih banyak guys, sampai berjumpa lagi. Dah.